Oke, halo, 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 halo. Hop. Cek, 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 cek. Halo, pagi semua, pagi. Ya, pagi Pak Jufandi. Pagi semua. Sebentar. Videonya disimpan? Ya, videonya disimpan. Oh, baterainya habis. Pagi. Thank you. Suara saya kedengeran nggak ya? Boleh dibantu? Suaranya kedengeran tidak? Suaranya kedengeran tidak? Boleh dibantu? Dengar ya? Oke. Langsung aja. Ini video singkat sebenarnya, untuk seperti biasa untuk diposting, tapi malas ngedit dan malas ngupload, jadi langsung dari IG live aja. Suara saya nggak bisa terlalu keras karena saya lagi di tempat umum. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu untuk yang merayakan. Semoga diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi ketahanan yang lebih di bulan puasa ini. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke main topiknya. Kenapa bandar nggak senang retail cut loss gitu kan? Nah, sebenarnya bandar nggak senang retail cut loss itu ada beberapa kondisinya. Kondisi yang pertama atau kondisi yang paling penting adalah ketika bandarnya, target goal bandarnya itu mau jualan. Nah, ini biasanya terjadi di saham-saham IPO. Di saham-saham IPO. Kenapa terjadi di saham-saham IPO? Nanti saya bahas. Saya langsung aja deh. Kenapa ini terjadi di saham-saham IPO? Pertama, kalau retailnya, contoh ya. Misalkan bandar disuruh sama emiten jualan, oke, lu harus jualan net sale 100.000 lot ya. Oke, 100.000 lot. Nah, ketika ada retail, contoh, 100.000 lot, nggak kelihatan, 100.000, atau jangan 100.000 deh, 5 biar gampang, biar kelihatan pakai tangan kan. Soalnya saya komputernya mati, laptopnya mati. Misalkan 5, bandar suruh retail jualan 5, bandar suruh, emiten nyuruh bandar jualan 5, terus retail makan 2 gitu kan. Retail makan 2, sisa 3 ya kan, sisa 3. Nah, supaya retail ini gak keluar, tentu saja kan gak boleh naik di atas average retail ya kan. Kalau harganya naik di atas average retail, retailnya keluar, TP 1%, win is win, balik lagi ke 5, bandarnya PR lagi jualannya gitu kan. Nah, terus opsi lainnya apa? Retailnya cut loss. Nah, kalau retail cut loss juga sama. Yang tadinya bandar sisa barang 3, dia harus nambah 2 lagi. Kenapa? Karena ada retail cut loss. Itu kan. Sementara ini setahu saya, bandar itu bekerja pakai time frame. Makin cepat proyeknya beres, makin bagus gitu kan. Makin cepat proyeknya beres, makin bagus. Kalau bandar goalnya exit, goalnya ngeluarin barang dalam jumlah tertentu, terus retailnya bolak-balik masuk terus, barangnya nggak ke distribusi, jadi akan lama periodenya, jadi akan bertambah periodenya. Kenapa? Karena retailnya keluar masuk. Yang tadinya jualan 5, sisa 3, karena retail cut loss jadi 4. Terus harga sahamnya naik, retailnya beli lagi, sisa 2, terus retailnya cut loss lagi, 2 lagi, sisa 4 lagi. Jadi nggak habis-habis. Beda kalau retailnya anti cut loss. Retail anti cut loss bandar seneng. 1, jualan. Asal harganya tidak di atas average retail, kan retail tidak akan jualan kan. Ya kan tunggu sampai cuan. Gitu kan. Nah, oke. Misalkan ini average 175. Terus harga turun lagi.
turun lagi, naik lagi ke 160. 160 ada retail yang makan lagi, barangnya saya 3. Di satu naik harga rebound ini tidak akan sampai 165, tidak akan sampai 175. Kenapa? Karena kalau sampai 165, 175 di mana investor retail banyak, retail akan jualan, win is win. Barangnya jadi 5 lagi. Makin susah jualannya. Ya kan? Jadi bandarnya akan akan mengusahakan supaya harganya tidak sampai harga di mana average retail itu banyak. Kenapa? Karena kalau harganya nyampe sana, retailnya jualan semua, bandar barangnya full lagi. Bandarnya PR lagi buat goreng lagi supaya retail beli lagi gitu kan. Ya, beda kalau retailnya anti cut loss semua, enak bandarnya. Jual 4, jual 3, jual 2, jual 1, jual 0, selesai. Gitu kan. Nah, itulah alasan utama kenapa bandar nggak suka retail cut loss. Bandar nggak suka retail cut loss, kecuali tadi kan ini kondisinya kan, ini kan kondisi sama IPO, kecuali kondisi di saham-saham tertentu. Maksudnya gimana? Ya saham yang emitennya sehat, benar-benar sehat, kayak saham blue chip itu emitennya sehat. Ada satu momen bandarnya mau retail cut loss, tapi ada satu momen bandarnya nggak mau retail cut loss, gitu kan. Nah, jadi kalau saham-saham yang sehat, dia siklusnya muternya biasanya per periodik, agak cepat. Tapi kalau saham-saham IPO siklusnya lama. Ketika barangnya udah ke distribusi ke retail semua, ya udah selesai gitu kan. Salah satu contoh contoh bandar seneng cut loss adalah ketika ada emiten buyback. Bandar itu seneng, ya kan. Bandar itu seneng. Kenapa bandar seneng? Ya kita dapat barang murah buyback. Lihat saham-saham yang buyback, ada RALS, ada IRA, itu semua ditampungin barangnya. Nah itu bandar mau retail cut loss, gitu kan. Bandar mau retail cut loss. Kenapa? Dapat barang murah, gitu kan. Dapat barang murah menurut perhitungan mereka. Tapi beda ya, balik lagi sama saham-saham yang ya itulah yang baru IPO bisa ada target exit kan, target IPO kan banyak. Ada exit, ada strategic, ada real IPO gitu kan. Tergantung emitennya yang mana gitu. Yang pasti ini pelajaran buat teman-teman. Semakin liquid emitennya di seminggu pertama IPO itu semakin berbahaya. Itu pesan dari saya. Jadi saham IPO kalau liquid banget itu ada yang salah. Kita sama-sama lihat semua. Baut, NICL, Hope waktu itu liquid banget. Nano kita lihat liquid banget. Itu pokoknya semua saham yang liquid banget, saham IPO yang liquid banget, itu ada yang salah. Pasti ada sesuatu. Seperti itu. Nah, itulah kenapa bandar nggak senang retail cut loss. Gitu. Tapi nanti ada momennya di mana yang anti cut loss ini barangnya udah banyak banget, udah di banyak RDN barangnya udah banyak. Saya percaya suatu saat mereka akan cut loss dan bandar akan dapat barang murah. Pasti. Karena psikologi retail itu kalau udah nyangkut lama, dia itu nggak peduli keluar mau untung atau enggak. Apalagi orang yang cuma ikut-ikutan doang gitu. Yang ikutan metode ini. Dia nyangkut lama, nyangkut sebulan, harga sahamnya gerak, dia bisa exit aja, dia akan exit. Dan di situ bandar dapat barang murah. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu terkait kenapa bandar nggak seneng retail cut loss. Kenapa bandar nggak seneng retail cut loss? Itu penyebabnya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan kita coba baca, tapi yang masih setema ya. Saya baca dulu. Sudah gereja belum? Nano Kapak, saya tidak bicara saham nano, tapi saham apapun, saham IPO, ya polanya akan seperti itu. Saham IPO yang goalnya mau exit ya. Terus tahu caranya gimana Pak goalnya mau exit? Ya kita gampang lihatnya. Biasanya kalau saya indikasinya adalah kalau sahamnya liquid banget, itu mau jualan, gitu kan?
Bang, kalau udah 40% floating loss, kenapa rasanya berat mau CL? Ya berat karena apa ya? Ya itu psikologi sih. Ketika ibaratnya ya kaki udah nyemplung setengah, tinggal setengah lagi. Ya udah gitu, udah apa ya? Emang udah susah. Pokoknya loss udah 40% ke atas, 50% itu udah berat. Dan nggak bisa asal sembarang cut loss. Menurut saya harus ada strateginya gitu. Seperti itu. Berarti musuh bandar scalper ya Om? Iya, musuh bandar scalper yang disiplin. Itu musuh bandar. Makanya bandar paling nggak suka kalau sahamnya dicopetin. Beli cut loss, beli misalkan turun berapa persen cut loss, itu bandar males karena mereka harus keluar cost buat nampung cut lossan mereka. Bandar harus keluar biaya, ya kan? Itu yang bandar males. Makanya beberapa bandar ada yang membenci rombongan Mas Bekti. Kenapa? Karena mereka kan disiplin sama cut lossnya, ya kan? Mereka disiplin sama cut lossnya. Nah seperti itu. Jadi itulah penyebabnya. Barangnya sering dicopetin ya cost bandarnya makin gede. Seperti itu. Retail cut loss ngejualnya ke sesama retail atau ke bandarnya, tergantung. Ini bisa ke sesama retail yang masang bid atau bisa ke bandarnya lagi. Kalau dalam hal barang bandarnya masih banyak, biasanya bandar akan berani pasang bid. Kenapa? Karena yang guyur masih sedikit. Tapi kalau barangnya udah banyak ke retail, ke distribusi ke retail, bandar biasanya malas masang bid. Atau masang bid pun tipis-tipis, nggak setebal waktu awal-awal bisa ratusan ribu lot, jutaan lot kayak gitu. Kenapa? Karena barang udah di retail semua. Kalau kena guyur mereka dapat barang lagi. Seperti itu. Di save nggak? Di save. Biasanya saham IPO bisa show setelah berapa kuartal. Nah ini yang penting. Jadi saham IPO itu umumnya 8 bulan pertama itu barang-barang yang ditawarin yang beredar. Tapi setelah 8 bulan itu barang pengendali bisa mereka konversi untuk dilistingin untuk mereka jualan. Contohnya adalah CBMF, saham CBMF itu pengendalinya mulai konversi sahamnya supaya bisa dijual, supaya bisa ditransaksikan di bursa gitu kan. Dan kemarin saya diskusi sama Fadilon, ini kenapa CBMF? Fadilon bilang, terus aku bilang ya kemungkinan ini pemain besar yang lagi main saham CBMF itu tahu kalau pengendali mau konversi, kalau dia nggak guyur sekarang dia akan diguyur pengendali. Jadi lebih baik dia guyur dulu sampai habis, baru pengendali masuk gitu kan. Baru pengendali listing. Seperti itu. Jadi nggak heran kalau CBMF distribusinya gila-gilaan. Kenapa? Ya mungkin udah tahu ada pengendali mau masuk, daripada gua diguyur pengendali atau rebutan guyur, lebih baik gua guyur duluan. Gitu kan. Kayak gitu. Tapi ini mengacu ke fase distribusi bandar. Kebalikannya dengan fase akumulasi bandar yang justru senang retail cut loss. Iya, tadi kan saya bilang, ini conditional. Ini hanya berlaku retail bandar nggak senang retail cut loss. Itu kalau sahamnya mau exit. Ya kan? Beda kalau emitennya yang emiten blue chip, emiten second liner yang bisnisnya udah jalan, udah muter kayak IRA, RALS dan lain-lain, enggak. Itu mereka senang retailnya cut loss kalau lagi buyback gitu kan. Jadi ada momen-momen tertentu. Tapi kalau saham IPO ya project awalnya exit ya exit gitu. Seperti itu. Mau tanya Pak, kenapa IPO jadi nggak liquid, kenapa bagus? Karena ketidaklikwidan suatu saham itu menandakan bahwa barangnya bukan di retail semua, tapi barangnya masih di bandar semua. Seperti itu. Jadi harus kuat-kuatan mental sama bandar dong. Kalau anti cut loss ya iya. Saham itu suatu saat digoreng lagi, itu bukan statement yang salah, itu statement yang benar. Tapi pertanyaannya suatu saatnya itu berapa lama? Iya kan? Suatu saatnya berapa lama? Atau bahkan kalau tiba-tiba delisting kita nggak ada yang tahu. Teman-teman coba angkatan corona harusnya nggak tahu saham ini. Saham KPAL itu baru IPO loh. Setahun baru IPO, setahun kemudian delisting. Gak ada yang tahu. Gitu kan? Tapi ada saham yang turun, contoh PANI, saham IPO turun terus naik sampai beggar. Gitu kan, ya ada aja.
ya kita nggak pernah tahu gitu. Jadi tidak pasti saham yang turun akan digoreng lagi, tidak pasti. Kalau ternyata itu exit strategi, udah nggak ada kepentingan apa-apa, kita mau apa? Seperti itu. Liquid tadi maksudnya gimana? Liquid tadi adalah bid overnya itu sangat liquid. Bid overnya puluhan ribu lot, bahkan ratusan ribu lot, itu sudah agak tidak sehat. Seperti itu. Tapi itu sangat manis untuk scalper karena liquid kan sahamnya, dia keluar masuk bebas. Kalau IPO yang ada aturan larang exit itu 8 bulan pertama doang. Setelah 8 bulan mereka boleh exit. 8 bulan dari tanggal listing mereka nggak boleh exit, tapi setelah 8 bulan mereka mau jualan saham itu boleh. Kenapa IPO ada yang beberapa hari di bawah longsor dan beberapa hari di bawah arah kayak ADMR? Ini banyak faktornya sebenarnya. Ini yang saya selalu bilang, saham IPO yang arah-arah terus berkali-kali 3 hari berturut-turut itu bukan saham IPO yang bagus. Menurut saya saham IPO yang bagus adalah saham IPO yang hari pertamanya nggak arah tapi naik pelan-pelan. Itu saham IPO yang bagus. Tapi itu aturan secara general, secara umum. Tapi ada beberapa case yang orang di belakangnya, bukan orang tapi uang di belakangnya kuat, ya akan naik terus-terusan. Contohnya kita sama-sama bisa lihat ADMR gitu kan. ADMR kenapa bagus? Orang di belakangnya siapa? Ya kan. Terus UVCR kenapa sempat bagus Pak, arah terus sampai 400 gitu. Tahu nggak di belakang UVCR siapa orangnya? Gitu kan. Nah kayak gitu. Apakah emiten yang baru IPO bandarnya itu underwriternya? Bisa dibilang iya, karena dia yang mendistribusikan saham, ya kan? Dia yang mendistribusikan saham kemana ya terserah dia. Seperti itu. Liquid udah ya tadi, masalah liquid ya. Masalah liquid itu masalah bid overnya kalau saya lihat. Bid overnya liquid, bid overnya diisi semua, ada isinya semua, isinya gede-gede itu. Saham induk IPO naik turunnya kok serem-serem, tapi kok warannya diem-diem aja Pak. Karena mau saham induknya berapapun, toh warannya belum bisa dikonversi kan. Jadi jangan heran kalau ada waran yang saham baru IPO ada warannya, sahamnya arah terus tapi warannya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena mau Bapak Ibu beli warannya hari itu pun nggak bisa langsung ditebus. Gitu. Harganya akan bergerak inline sama-sama barang-barang ketika udah masuk masa tebus. Seperti itu. Contohnya Lucy Warren induknya gerak, anaknya gerak. Indo Warren, Indonya gerak, Warrennya ikut gerak gitu. Seperti itu. Selamat ulang tahun, makasih Pak, makasih. Tapi itu pada kondisi memang bandarnya mau jualan habis ya Pak. Cuma kalau yang memang mau bisnis kuliner pasti harusnya diambil bawah terus digoreng lagi, betul. Jadi tidak berlaku ke semua emiten, tapi di beberapa saham IPO ini berlaku. Dan biasanya saham IPO sih itu berlaku. Seperti itu. Gitu. Jadi untuk saham IPO ini sering terjadi, tapi kalau non IPO maksudnya bukan saham tidak IPO, tapi saham-saham yang udah lama IPO atau saham-saham yang udah proven bisnisnya, contoh Waskita, Wika, Rals, Ira dan lain-lain, itu akan muter terus di situ. Retail cut loss, jadi fase cycle akumulasi distribusinya akan jalan karena perusahaannya terus growing. Ada sentimen ini, seperti itu. Tapi kalau saham IPO kan sentimennya masih dibuat semua. Orang keselamatan kerja aja bisa dibuat berita kok. Emiten ini sudah memenuhi standar keselamatan kerja, masuk detik.com, kontan.com, buat apa? Gitu. Kalau barang bandar udah habis, mungkin ada bandar lain yang masuk nggak? Mungkin akan ada yang masuk baru, mungkin.
tapi tidak semua. Ini contoh ya, ini contoh saya lagi ngamatin ya, jangan dibeli. Saya lagi ngamatin namanya HKMU. Saya lihat sebulan terakhir ada big player yang masuk gede banget, udah 20% dari total market cap. Cuma saya masih belum ambil action apa-apa, saya masih wait and see dulu. Karena kan pengendalinya lagi hilang. Seperti itu. Strategi saham 50 baru bangkit, gampang, cut loss di 50, selesai. Kalau misalnya saham IPO yang fundamental bagus, kenapa biasanya awal IPO harganya turun dulu, baru beberapa bulan dinaikin di atas harga IPO, misalnya RMKE? Karena dia strateginya jangka panjang. Dia tidak mau kejar tayang, exit 1 bulan exit, 2 bulan exit, enggak. Dia targetnya jangka panjang. Karena kan mindset orang mau IPO kan ada banyak. Ada yang mau maling cepet, ada yang mau ya gue mau pelan-pelan aja, lama-lama aja. Ada yang sabaran, ada yang gak sabaran. Ada yang orang dapat 10 juta seneng, ada yang orang yang gue mau sampai 1 miliar dulu baru gue jualan. Ada yang kayak gitu. Gitu kan. Kemarin saya ketemu salah satu owner calon emiten mau IPO. Kita ngobrol panjang banget, dia bilang, "Pak, saya sih gak mau exit. Saya sih gak mau jualan. Bahkan saya kasih retail harga barang murah," katanya. Saya kasih retail harga barang murah. Kayak gitu. Jadi ada, saya mau bertahun-tahun Pak, saya nggak mau exitin dulu, saya mau bagusin perusahaan saya, jadi dia mau beneran bisnis, ya bagus, itu yang bener gitu kan. Jadi bukan buat jualan mimpi, mau teknologi apa, tapi dia kerjain itu seperti itu. Bang, bukannya bandar suka cut loss karena semakin banyak barang di pasar dan bisa dimainkan lagi sama bandar. Kalau tidak cut loss ketersediaan ketersediaan barang terbatas. Enggak. Masalahnya kan yang dimainin adalah seperti ini. Contoh, ada 5 barang. Barang pertama harga 175. Retailnya anti cut loss. Oke, berarti bandar nggak punya lawan jualannya nggak ada, karena harga 175 sekarang harga 160, yang 175 ini nggak akan cut loss, ya kan? Berarti mereka bisa jualan yang 4 lagi dia jualan di average 160. Selama harganya nggak naik di atas 160 175, retail nggak akan cut loss, bandarnya bisa jualan lagi dan seterusnya, kayak gitu. Jadi pola pikirnya berbeda. Jadi kalau tidak di cut loss, ya ketersediaan barang terbatas, bener ya, itu artinya bandar juga jualannya enak, nggak ada lawan buat jualan, ya kan? Jualannya cuma dia, fokus dia adalah gimana caranya dia naikin minat investor retail atau membangkitkan harapan investor retail yang di harga 175, 160. Dengan gimana caranya? Dengan cara volatility harganya dinaikin, dinari-nariin, gitu kan, seperti itu. Bandar ada yang cut loss? Nggak ada. Apakah tiap saham IPO ada konsep lockup? Ada. Bapak Ibu baca di prospektus itu semua ada. 8 bulan pertama ada lockup period untuk pengendali dan orang-orang yang dapat di bawah harga pelaksanaan. Ada kok. Cara scalping Pak Frans. Kalau cara scalping jangan ke saya, ke Pak Bekti. Anda itu kalau nanya scalping jangan ke saya. Kan tanya sama yang kompeten. Kalau tanya bandarmologi boleh tanya ke saya. Tapi kalau tanya scalping harus gimana tanya ke Pak Bekti. Cuma yang saya tahu kalau scalping harus disiplin. Dan saya kadang tidak disiplin. Disiplin itu susah di market. Teaser aplikasi dong. Aplikasinya masih verifikasi Play Store aja. Kenapa saham IPO BUMN harganya lamban naik? Karena mereka udah dapat dana dari IPO. Mereka nggak perlu goreng saham dulu. Oke, ntar saya baca lagi. Kalau mau
mau ARB retail cut loss di setiap harga harus dimakan bandarnya ya Pak? Ya bisa dimakan bandarnya atau tidak dijagain. Nanti konversi IPO kita bahas lain waktu ya. Aku baca pertanyaan yang sesuai ya, maksudnya yang masih inline sama topik ya. Tiap skenario bandar apa terlihat di bid offer? Kelihatan kok. Contoh ya, ini contoh ya. Baut sama Nano itu polanya sama persis. Sama persis. Apakah bandar berbadan hukum? Tentu saja tidak. Apakah bandarmologi ada grupnya, alumni kelas bandarmologi? Ada, tapi nanti di invite nih, masih lama. Pak Frans pernah cut loss? Sering. Saya kemarin ada yang DM saya, lihat dong TC-nya, katanya anti cut loss gitu. Katanya mendukung cut loss. Saya bilang, ngapain nunjukin TC? Kalau nunjukin TC kan nggak kelihatan dia cut loss atau tidak. Karena kan bisa aja beli sahamnya kapan, jual sahamnya kapan. TC kan harian. Saya tunjukin gain loss. Setelah tunjukin gain loss, orangnya minta tunjukin porto. Jadi melunjak terus. Ada baca, ada cut loss. Price volume ada di materi kelas. Pak Frans ikut sama IPO apa? Ini nggak inline tapi saya jawab aja. Saya ada ikut 2, tapi 2 ini pun bukan karena emitennya bagus, tapi karena konten seperti itu. MG buka lagi. MG ada kok, ada opening account, DM saya aja. Nih. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Carlo. Bapak X dan Bapak X kenapa tidak counter balik statement dari supir legenda yang dilarang cut loss? Ya, buat apa pertanyaannya? Buat apa? Ada orang yang suka untuk berargumen, ada orang yang tidak, yang masa bodoh, yang penting gua cuan gitu kan. Ya mungkin mereka berdua udah nggak mikirin yang gini, ngapain sih, itu mah bukan urusan gua gitu. Urusan gua di market gua untung gitu. Ya bodoh amat, mau dia mau ngajarin apa selama gua cuan, bodoh amat gitu. Ya mungkin pola pikirnya seperti itu, ya nggak apa-apa, itu nggak salah gitu. Nah kalau saya mikirnya ya retail harus diedukasi. Cut loss tetap berdasar teknikal atau BDM? Teknikal. Bandarmologi tidak bisa menentukan cut loss. Seperti itu. Oke. Pertanyaannya sudah semua. Pertanyaannya sudah semua ya. Mungkin saya tutup sampai di sini biar videonya nggak terlalu kepanjangan. Thank you semuanya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman yang merayakan. Selamat menaikkan ibadah puasa dan sampai ketemu di di episode selanjutnya. Thank you semuanya.